don't have an issue. Don't have an issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Gimaro. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua yang makalah kami yang berjudul kepedulian sosial. Sebelum saya menjawab, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kepedulian sosial merupakan satu sikap yang muncul atas dasar perhatian terhadap lingkungan sekitar. Sikap ini akan menjadikan manusia tanggap terhadap realita yang ada di lingkungan manusia tersebut dialami. Dan kepedulian sosial sebaiknya melatih kita untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Alfiatul Khairiyah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kepedulian sesama dan berikan contoh kepedulian sosial? Dalam Islam, kepedulian sosial merupakan modifikasi akhlak dan bagian dari ketakwaan seseorang. Ajaran Islam dalam berinteraksi sosial sesuai di syariat juga ditunjukkan adanya perintah saling tolong menolong, saling memberikan nasihat, persamaan derajat, kebersamaan dan bentuk hubungan persaudaraan lainnya. Pertanyaan yang kedua dari Latifah. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu sangat peduli dengan sosial? Kepedulian menunjukkan perhatian, rasa tanggung jawab yang diwujudkan dengan tindakan nyata, yang bukan untuk menggapai kepentingan dirinya. Jika kita mengklaim peduli terhadap kelaparan yang menimpa masyarakat dunia, misalnya terjadi bencana, lantas tidak melakukan upaya atau ambil bagian untuk mengatasi masyarakat kita, tidak disebut orang-orang berkepedulian terhadap kelaparan yang menimpa masyarakat dunia. Pertanyaan yang ketiga dari Hafrizal. Bagaimana jika saya kerja sebagai astronot? Bagaimana saya harus bersosial di luar angkasa di sana? Tolong jelaskan. Meski demikian, para astronot wajib memerhatikan kondisi kesehatan, kesehatan mental mereka dengan jalur komunikasi yang tertunda selama 22 menit dan dalam perjalanan menuju Mars. Para astronot tidak selalu memiliki akses bicara yang mudah dengan orang-orang di planet bumi, sehingga mereka perlu mengawasi kesehatan mental mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka bisa untuk mengoreksi diri tergantung di mana tempatnya mereka berada. Proses evaluasi di tengah musim dingin bisa jadi tidak mungkin dilakukan. Selain itu, di lokasi tersebut juga terisolasi secara sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Saleha. Apa yang saudara ketahui tentang kepedulian sosial?
Saat ini adalah masa ketika bentuk kepedulian itu dapat dilakukan dengan sederhana, bahwa hal ini adalah yang pertama dalam kehidupan, di mana tetap tinggal di rumah adalah suatu bentuk kepedulian kita. Perubahan perilaku individu terhadap pandemi ini dapat dilakukan secara praktis. Kami mengumpulkan beberapa bentuk kepedulian sosial yang dapat kita lakukan bersama selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan selanjutnya dari Doni Wahyudi. Bagaimana cara kita menumbuhkan di dalam diri kita rasa kepedulian terhadap orang lain? Memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain adalah hal yang baik sangat, sebagai salah satu bentuk rasa peduli kepadanya jika ia sedang dilanda sebuah musibah, agar tidak larut dalam kesedihan. Pertanyaan selanjutnya dari Anggreni. Berikan contoh kepedulian sosial dan jelaskan. Kepedulian sosial sangat ditekankan tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, saudara, teman, dan kehidupan, tetapi juga dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah bataniyah. Ajaran Islam tentang kepedulian sosial termaktub di beberapa ayat Al-Quran dan hadis, antara lain berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah. Pertanyaan selanjutnya dari Fitriani. Apa manfaat kepedulian dalam Islam? Kepedulian sosial dalam Islam bersifat universal, tidak hanya berfokus pada satu golongan tertentu, apalagi ras. Menolong orang lain sebenarnya adalah bagian dari sikap menolong agama Allah, apalagi Allah menjamin keselamatannya dan pertolongan kepada umatnya yang mau berkontribusi dalam gerakan kepedulian sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi Purwanti. Bagaimana kita meningkatkan kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat? Peduli juga dipahami sebagai cara untuk mengkonseptualisasi hubungan personal dan sosial. Hal ini mencakup relasi yang intens, akrab, dan personal, seperti peduli terhadap orang berusia lanjut, orang sakit, berkebutuhan khusus, dan apresiasi terhadap akibat. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Asri Rizkiliana. Jelaskan pengertian kepedulian sosial dan tanda-tanda adanya kepedulian sosial di dalam suatu daerah. Kepedulian sosial dalam pengertian mengevaluasi, mengandung sederet nilai atau prinsip moral sebagai dasar atau cara untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki peduli dan kemanusiaan terhadap sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemudahan dan pertolongan kembali untuknya di akhirat. Maraknya lembaga kepedulian sosial yang bergerak di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana seperti di daerah-daerah kita, hingga kesehatan diapresiasikan dan didukung penuh. Pertanyaan selanjutnya dari Evi Yusriana. Sebutkan hadis yang membahas tentang kepedulian sosial. Ajaran Islam juga tidak boleh membiarkan saudaranya kelaparan sementara kita kenyang.
tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan selanjutnya dari Gusmawati. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat seseorang yang acuh terhadap lingkungan sekitarnya? Menaruh kepedulian diwujudkan dalam usaha kita untuk memelihara, melanjutkan dan memperbaiki bumi yang kita tempati sehingga kita bisa hidup nyaman dan baik. Dalam konteks ini, dunia merangkup pengertian jasmani diri kita atau jiwa dan lingkungan kita yang kesemuanya saling berkaitan. Pertanyaan yang terakhir dari Dini Septiani. Menurut pemateri, apa sih kepedulian sosial itu? Tolong jelaskan secara detail. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia, pada umumnya sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membentuk orang lain atau sesama. Contoh peduli kepada orang-orang sekitar dan kepedulian kita kepada keadaan di luar manusia dari masyarakat dan negara. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Inayatul Husna. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bersosial di luar angkasa di sana. Tolong jelaskan. Meski demikian, para astronot wajib memerhatikan kondisi kesehatan, kesehatan mental mereka dengan jalur komunikasi yang tertunda selama 22 menit dan dalam perjalanan menuju Mars. Para astronot tidak selalu memiliki akses bicara yang mudah dengan orang-orang di planet bumi, sehingga mereka perlu mengawasi kesehatan mental mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka bisa untuk mengoreksi diri tergantung di mana tempatnya mereka berada. Proses evaluasi di tengah musim dingin bisa jadi tidak mungkin dilakukan. Selain itu, di lokasi tersebut juga terisolasi secara sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Saleha. Apa yang saudara ketahui tentang kepedulian sosial? Saat ini adalah masa ketika bentuk kepedulian itu dapat dilakukan dengan sederhana, bahwa hal ini adalah yang pertama dalam kehidupan, di mana tetap tinggal di rumah adalah suatu bentuk kepedulian kita. Perubahan perilaku individu terhadap pandemi ini dapat dilakukan secara praktis. Kami mengumpulkan beberapa bentuk kepedulian sosial yang dapat kita lakukan bersama selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan selanjutnya dari Doni Wahyudi. Bagaimana cara kita menumbuhkan di dalam diri kita rasa kepedulian terhadap orang lain? Memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain adalah hal yang baik, sangat sebagai salah satu bentuk rasa peduli kepadanya jika ia sedang dilanda sebuah musibah, agar tidak larut dalam kesedihan. Pertanyaan selanjutnya, sebuah musibah agar tidak larut dalam kesedihan. Pertanyaan selanjutnya dari Anggreni. Berikan contoh kepedulian sosial dan jelaskan. Kepedulian sosial sangat ditekankan tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, saudara, teman, dan kehidupan
tetapi juga dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah bataniyah. Ajaran Islam tentang kepedulian sosial termaktub di beberapa ayat Al-Quran dan hadis, antara lain berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah. Pertanyaan selanjutnya dari Fitriani. Apa manfaat kepedulian dalam Islam? Kepedulian sosial dalam Islam bersifat universal, tidak hanya berfokus pada satu golongan tertentu, apalagi ras. Menolong orang lain sebenarnya adalah bagian dari sikap menolong agama Allah, apalagi Allah menjamin keselamatannya dan pertolongan kepada umatnya yang mau berkontribusi dalam gerakan kepedulian sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi Purwanti. Bagaimana kita meningkatkan kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat? Peduli juga dipahami sebagai cara untuk mengkonseptualisasi hubungan personal dan sosial. Hal ini mencakup relasi yang intens, akrab, dan personal, seperti peduli terhadap orang berusia lanjut, orang sakit, berkebutuhan khusus, dan apresiasi terhadap akibat. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Asri Rizkiliana. Jelaskan pengertian kepedulian sosial dan tanda-tanda adanya kepedulian sosial di dalam suatu daerah. Kepedulian sosial dalam pengertian mengevaluasi mengandung sederet nilai atau prinsip moral sebagai dasar atau cara untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki peduli dan kemanusiaan terhadap sesama manusia. Seseorang yang memiliki peduli dan kemanusiaan terhadap sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemudahan dan pertolongan kembali untuknya di akhirat. Maraknya lembaga kepedulian sosial yang bergerak di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana seperti di daerah-daerah kita, hingga kesehatan diapresiasikan dan didukung penuh. Pertanyaan selanjutnya dari Evi Yusriana. Sebutkan hadis yang membahas tentang kepedulian sosial. Ajaran Islam juga tidak boleh membiarkan saudaranya kelaparan sementara kita kenyang. Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan asalnya dari Gusmawati. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat seseorang yang acuh terhadap lingkungan sekitarnya? Menaruh kepedulian diwujudkan dalam usaha kita untuk memelihara, melanjutkan, dan memperbaiki bumi yang kita tempati, sehingga kita bisa hidup nyaman dan baik. Dalam konteks ini, dunia merangkup pengertian jasmani diri kita atau jiwa dan lingkungan kita yang kesemuanya saling berkaitan. Pertanyaan yang terakhir dari Dini Septiani. Menurut pemateri, apa sih kepedulian sosial itu? Tolong jelaskan secara detail. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membentuk orang lain atau sesama. Contoh
Contoh peduli kepada orang-orang sekitar dan kepedulian kita kepada keadaan di luar manusia dari masyarakat dan negara. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Inayatul Husna. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Husna dari kelompok 11 mata kuliah Hadis Tarbawi 1 dari lokal PAI 5A Setai Anaduah Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hadis tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial dapat diartikan sebagai sikap saling memperhatikan urusan orang lain. Kepedulian sosial yang dimaksud di sini bukanlah untuk mencampur urusan orang lain, melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan perdamaian dan kebaikan. Hadis tentang kepedulian sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazulmu wa la yaslamu kana fi hajatan akhihi kana Allahu fi hajati. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain. Tidak boleh menganiaya dan tidak boleh membiarkan saudaranya teraniaya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, Allah akan melapangkan kesulitan seorang muslim pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Indah Sari, bagaimana mengimplementasikan kepedulian sosial di dalam masyarakat yang belum terbuka. Jadi, penerapannya itu dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Kita menjelaskan kepada mereka dalam hidup ini pasti membutuhkan orang lain, yakni sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara sesamanya. Dengan ini dapat menumbuhkan dalam hati mereka akan pentingnya keterbukaan antar warga masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Halimah, bagaimana cara Anda menerapkan kepedulian sosial terhadap masyarakat? Yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga solidaritas antar sesama, memberi contoh yang baik di lingkungan masyarakat, ikut andil dalam berbagai hal di lingkungannya, lebih mengutamakan kewajiban dibandingkan kebutuhan pribadi, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lingga Restu Ermulan, bagaimana cara bersosialisasi dengan makhluk tak kasat mata? Jadi, kita kan sebagai manusia biasa, sebagai umat Islam, hanya diperintahkan Allah untuk meyakininya saja terhadap makhluk gaib tersebut ataupun tak kasat mata. Jadi kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihatnya, apalagi berkomunikasi. Kita hanya diperintahkan untuk meyakininya saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Firdawati, apa manfaat kepedulian sosial bagi kehidupan? Manfaatnya itu banyak sekali, diantaranya membuat orang percaya kepada kita, memudahkan saat kita sedang kesulitan, mendapatkan banyak teman dan disayang keluarga, hubungan sosial terjalin baik dengan masyarakat, membuat kita melatih untuk lebih peka terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anissa Rahmawati, bagaimana tanggapan mengenai berita tentang majikan yang dibunuh suami oleh dari pembantu karena selalu ditagih utang? Dari sini, apakah jika tidak meminjamkan utang kepadanya akan menghilangkan kepedulian sosial kita? Jadi menurut saya berarti suami dari pembantu tersebut tidak mempunyai rasa terima kasih kepada majikan istrinya karena sudah dihutangi malah melakukan pembunuhan. Seharusnya orang itu harus membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan dan lebih berusaha lagi untuk mencari rezeki agar segera membayarnya. Tapi orang yang
berhutang itu harus segera membayar agar tidak menjadi tidak kepedulian untuk membayarnya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Al-Lazimul Kiram, jelaskan pengertian kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap keterhubungan dengan manusia, yakni sebuah empati bagi anggota masyarakat untuk membantu orang lain atau sesama. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Asmaul Husna, apa contoh kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian kita, yakni seperti gotong royong, berzakat atau berinfak, menjenguk teman dan saudara yang sedang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Indriansyah, kepedulian sosial seperti apa sih yang dibutuhkan di Indonesia, kampus kita, serta lokal kita? Jadi di Indonesia seperti penyaluran dana bencana alam, sumbangan relawan, bantuan militer, menyalurkan tenaga kerja, dan membantu orang-orang yang terkena musibah. Di kampus seperti membantu teman atau antar mahasiswa yang terkena musibah, menjenguk teman yang sedang sakit, mengadakan penggalangan dana untuk masyarakat yang sedang terkena korban bencana alam, membuang sampah pada tempatnya, dan lainnya. Kemudian di kelas seperti membantu teman yang sedang kesusahan dalam belajar, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan, tidak membuang sampah sembarangan di kelas, menolong sesama dengan cara menyumbangkan sesuatu jika ada teman yang mengalami masalah musibah. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Dewi Maya Sari, apa tanggapan mengenai orang yang kurang peduli terhadap lingkungan dan sosial kehidupannya? Menurut saya berarti orang tersebut tak acuh terhadap kehidupannya. Sebaiknya orang tersebut harus disadarkan akan pentingnya lingkungan dan sosialnya, seperti membuang sampah pada tempatnya dan sejenisnya, kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, agar mereka lebih memahami akan pentingnya lingkungan terhadap sekitar sosial kehidupannya. Kalau sosial kehidupannya berarti kita harus mengetahui apa penyebabnya kurang peduli terhadap sosial kehidupannya, apa karena pekerjaan atau faktor lain. Jika memang ada faktor tersebut, kita harus menasihati dan membimbingnya agar lebih peduli terhadap sosialnya, agar menjadi pribadi yang baik dan menjadi panutan banyak orang. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Fatur Rahman, coba Anda jelaskan bagaimana kondisi kepedulian sosial yang ada di Indonesia dan Kuala Tungkal, dan berikan contoh kepedulian sosial yang telah Anda lakukan. Jadi menurut saya kondisinya sudah bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah yang membantu dalam penanganan masalah korban bencana alam berupa bantuan obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga yang menurut saya kurang baik, seperti masih adanya yang membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai ataupun tempat lain, yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Dan juga menurut saya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga banyak yang mengalami kecelakaan. Kemudian contoh kepedulian sosial yang telah saya lakukan yaitu seperti menjenguk teman dan saudara yang sedang sakit, membantu teman yang sedang kesusahan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, bergotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Hamidah. Menurut Pak Materi, bagaimana perbedaan dan kesamaan kepedulian sosial antara orang-orang di kampung dan di kota? Jelaskan. Menurut saya perbedaannya yaitu kalau di desa masih kental kebersamaannya, masih mengutamakan gotong royong, toleransi, serta menghargai sesama.
lebih peduli terhadap sesama, saling membantu, serta ramah terhadap orang lain. Pola pikirnya masih sederhana. Sedangkan kalau di kota, kebanyakan dari mereka hidupnya penuh dengan hedonisme, hidupnya individualistik, tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Kalau di kota sudah berkurang atau tidak ada sama sekali rasa kebersamaannya, lebih mementingkan diri sendiri dan materi sebagai tujuan hidup. Pola pikirnya yang individual inilah yang telah mendarah daging dan bahkan sulit untuk dirubah. Inilah yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Dan menurut saya kesamaannya tidak ada karena kebanyakan memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Demikianlah jawaban dari teman-teman sekalian sudah terjawab. Maaf kalau masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.